Stop lakukan ini kalau kamu nggak mau bisnis asuransimu stagnan. Lebih baik gunakan cara ini untuk bisa meraih sukses besar. Dan inilah caranya agar kamu bisa meraih penghasilan miliaran tiap tahun meskipun kamu baru memulai. Buat Anda yang tertarik dengan bisnis asuransi, terutama bagi para profesional muda, Gen Z dan Gen Y yang sudah punya keluarga tapi penghasilannya masih terbatas. Khususnya bagi Anda yang siap-siap untuk melanjutkan ikut program Reborn dari AZ Pro. Ayo kita tuntas. Ayo kita kupas tuntas. Jika income setiap orang dalam tim Anda separuhnya milik Anda, maka untuk mencapai income 1 miliar setahunnya, Anda butuh total income group sebesar 2 miliar. Sederhana kan? Jika rata-rata penghasilan setiap orang di dalam grup Anda itu 100 juta setahunnya, maka Anda membutuhkan membantu 20 orang yang berkualitas untuk mempunyai income 100 juta. Jadi, semakin banyak agen yang berpenghasilan besar, maka semakin besar pula penghasilan Anda. Serta cita-cita Anda akan menjadi semakin cepat terwujud. Fokus utama di dunia asuransi adalah membantu semakin banyak orang punya income besar ya. Menarik kan konsep penghasilan seperti itu? Itu tidak akan dijumpai di bidang-bidang yang lainnya. Meskipun ada, tapi sangat sedikit. Sudah sejak lama, banyak teman-teman crossline saya atau tetangga bisnis saya merasakan kebingungan kenapa ya bisnis asuransinya kok belum berkembang sesuai dengan harapannya. Jangankan meyakinkan, merekrut agen baru saja susahnya minta ampun. Antara harapan dengan kenyataan itu terpaut terlalu jauh. Nah, background saya sebelum tahun 2014 itu sudah 21 tahun menekuni bisnis jaringan. Menurut saya ya, itu karena mereka nggak paham cara kerjanya. Dan ada yang kurang selaras dalam mindset bisnisnya. Tapi tenang, ada solusinya asal mau belajar. Untuk membuat seseorang bersedia membayar premi asuransi sepanjang hidupnya, itu ada caranya. Dan untuk membuat seseorang mau jadi agen asuransi, itu hal yang lain. Dua hal itu berada di wilayah yang sangat berbeda. Satu di utara, satunya di selatan. Salah satu kunci untuk bisa membangun jaringan agen yang besar adalah bagaimana sang leader mengerti metode yang digunakan untuk menciptakan multiplikasi jumlah agennya menjadi semakin besar. Tapi bukan hanya besar ya, bukan hanya sekedar besar ya, tapi setipe, sevisi, searah, atau seragam dalam khasanah perbedaan. Karena dia berhasil menduplikasi hal-hal baik dari para pelaku sukses di industri ini. Jadi selain besar, dia bisa duplikasi yang benar. Lalu leader tertingginya atau kelompok para pemikirnya harus tahu bagaimana konteks muatan kurikulum edukasi yang akan diajarkan di dalam kelompoknya. Harus selaras dengan lingkungan kerja seperti apa yang mau dihadirkan. Kalau pelajarannya mudah tapi lingkungan belajarnya tidak menyenangkan, ya nggak sukses. Atau sebaliknya. Lalu bagaimana antara satu agen dengan agen lainnya dalam berinteraksi secara positif ini? Apakah didesain untuk saling mendukung ataukah untuk saling bersaing? Lalu para anggota komunitas di dalam bisnis ini juga semuanya perlu punya level keterampilan yang sama, yang standar, agar setiap orang itu mampu menggunakan alat bantu bisnis yang disediakan oleh support system. Ibaratnya seorang dokter tahu menggunakan alat-alat kerjanya seperti stetoskop, ronsen, jarum suntik, alat bantu jantung, dan lain-lain. Semakin dia tahu cara kerja alat-alatnya, maka akan semakin bagus pula lah kualitas hasil pengobatannya. Jadi jangan keliru ya, memeriksa denyut nadi pasien pakai alat bantu jantung. Bisa berangkat itu. Jadi antara dokter dengan perawat ini harus saling connect, sama-sama ngerti, bahasanya sama-sama pahamnya. Jadi dokternya bilang, ambilkan gunting, ya dia ambilkan gunting. Ambilkan pisau, dia ambilkan pisau. Kerumitan itu sebenarnya dimulai dari kitanya sendiri. Kenapa kok nggak bisa rekrut? Jadi sebagai agen yang bergabung sudah cukup lama, seringkali itu masih nggak paham-paham juga. Nggak mau belajar, tapi menyuruh orang lain yang melakukannya tanpa kehadiran dan keteladanan dari dirinya sendiri. Nyuruh orang lain, tapi dirinya nggak terlibat. Jadi manajer lah kira-kira gitu. Dia maunya instan. Begitu timnya bisa ngerekrut agen baru, dia berharap anak baru ini langsung bisa jalan sendiri. Dia terlalu mengandalkan dan terlalu percaya diri tentang perusahaan yang besar, produk yang bagus dan murah, kompensasi yang menarik, itu akan bisa menjadi cara untuk menjamin orang itu bisa sukses. Ya memang, siapa perusahaan di baliknya itu penting. Tetapi how to play bisnis ini, bagaimana cara membangun bisnis ini, itu juga sangat penting. Apa arti sebuah perusahaan besar kalau kita nggak ngerti cara menggunakannya?
Ibarat Anda dikasih punya handphone yang mahal tapi nggak tahu cara mengoperasikannya, kan percuma juga. Nah, tapi faktanya bagaimana? Jadi setelah grupnya ini berhasil merekrut dengan segala macam upaya, ternyata agen yang baru join ini skillnya itu masih rendah, reputasinya belum ada, pengalaman suksesnya juga masih nol. Yang tersisa hanya cita-cita dan semangat yang kuat untuk punya income yang besar. Terus kalau punya tim seperti itu gimana? Memang semangat itu penting ya, tapi itu tidak cukup. Itu persis seperti saya dulu bergabung di industri asuransi ini tahun 2014. Modal semangat, modal niat, tapi pengetahuan dan reputasi itu masih nol. Lebih mumet lagi, begitu anak baru ini mau dilatih, dia sendiri enggan untuk hadir di pertemuan secara konsisten. Saya akan kasih tips bagaimana mengatasi rasa enggan itu dan bagaimana kita itu bisa menggunakan pertemuan itu dengan benar. Perbaikan pertama harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Karena ini bisnis duplikasi, apa yang Anda yakini dan Anda pahami itu akan menular. Jadi penting sekali untuk Anda gunakan secara benar apa yang benar-benar efektif bisa membangun bisnis Anda menjadi lebih besar. Nah, fakta menariknya, pada umumnya orang Indonesia ini menghindari yang namanya pertemuan, apalagi pertemuan asuransi. Ya apa kan milih kanca dapuane koyo ngene. Kanca dayak sing woto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Kosakata asuransi itu termasuk dalam 10 jenis kosakata yang buruk dan tidak disukai. Namanya aja sudah asuransi. Idealnya ya diganti dengan apalah gitu ya, tapi belum ada nama penggantinya hingga saat ini. Tidak disukai kenapa? Karena banyak yang mempunyai trauma atau pengalaman buruk sebelumnya. Selain itu, bekerja sebagai agen asuransi masih sering dipersepsi secara keliru. Dihubungkan dengan penipuan, penggelapan uang, manipulasi kepentingan, dan orang-orang yang tidak punya ide kerjaan yang lebih terhormat lainnya. Dan orang itu tidak punya masa depan finansial. Seperti itu akhirnya. Tapi tenang ya, kita punya solusinya. Pertama-tama, kenapa sih kita perlu menghadiri pertemuan bisnis? Pertemuan bisnis itu bukan cuma ajang kumpul-kumpul loh ya. Bukan ajang kumpul-kumpul biasa. Pertemuan itu adalah kesempatan emas untuk belajar dari para profesional yang sudah berhasil. Pengalaman itu mahal harganya. Anda bisa mendapatkan banyak ilmu yang berharga, strategi jitu, tentu saja motivasi untuk terus maju. Jebakan-jebakan itu ada di mana? Itu tidak mungkin dituangkan di dalam buku. Jadi, bayangkan betapa berharganya waktu yang Anda investasikan di sana. Dengan mengalokasikan waktu sedikit, Anda akan jauh lebih menghemat untuk tidak melakukan kegagalan, kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Ingatlah bahwa pertemuan yang dibuat oleh support system adalah sarana untuk memperkaya pengetahuan, memperkuat jaringan, dan mengembangkan kepribadian. Nah, secara umum, endgame dari perusahaan asuransi itu adalah ingin menciptakan kualitas agen asuransi yang bisa menguasai segala hal dan bisa melakukannya secara mandiri. Mulai dari proses pendekatan kepada calon nasabah, proses penjualan, closing, hingga memberikan pelayanan lanjutan yang terbaik buat nasabah. Masalahnya, tidak semua orang mampu untuk menguasai ilmu penjualan karena butuh waktu yang panjang dan tidak semuanya bisa sabar. Yang kedua, strategi untuk merekrut agen baru itu jauh lebih kompleks daripada sekedar bisa menjual produk proteksi. Kenapa? Karena kontrolnya itu lebih simpel kalau jualan. Dan hasilnya itu bisa lebih cepat daripada membimbing orang baru. Karena membimbing orang baru itu selain dari diri kita, orang yang kita bimbing, prosesnya ini juga semuanya saling terkait. Nah, karena setiap orang itu terbatas waktunya dan tidak bisa berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, maka dengan menggunakan pertemuan support system, kerjaan Anda sebenarnya jauh lebih sederhana. Tugas kita itu hanya tinggal mempromosikan orang datang di pertemuan, di banyak kota, datang, kemudian sistemnya berjalan, mereka diedukasi oleh orang-orang yang sukses. Nah, Anda akan tinggal melihat hasilnya. Jadi, Anda hanya tinggal mempromosikan pertemuan dan Anda harus hadir. Nah, Anda akan dapat 2 manfaat sekaligus. Yang datang tambah matang, prospek yang datang, yang diundang tadi, itu jadi ikut semangat sehingga dia secara sukarela mau bergabung. Lalu minggu depannya ini, dia akan bawa teman secara otomatis membuat mereka juga akan join. Anda datang bersama satu prospek Anda, dia akan jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan begitu seterusnya. Nah, kalau Anda merasa enggan untuk datang di pertemuan, coba pikirkan manfaat jangka panjangnya.
Karena Anda tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tapi juga suatu saat nanti bisa membagi ilmu itu kepada tim Anda nantinya. Lalu apa dampak buruk secara jangka panjang jika kita menggunakan cara-cara lama mengandalkan kemampuan diri sendiri tanpa menggunakan pertemuan? Yang pertama, kurangnya motivasi. Tanpa pertemuan rutin, agen-agen baru itu mungkin akan kehilangan motivasi karena tidak mendapatkan dukungan dan inspirasi dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman. Namanya pertemuan ya, itu pasti ada suasana baru. Kalau Anda sendirian, itu Anda akan terkungkung dalam pikiran liar Anda sendiri. Yang kedua, minimnya pengembangan diri. Pertemuan adalah kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Tanpa ini, pertumbuhan pribadi dan profesional kita itu jadi terhambat. Yang ketiga, keterbatasan jaringan. Pertemuan bisnis itu bisa membantu membangun jaringan yang kuat. Tanpa jaringan, peluang kerjasama dan dukungan dari sesama agen itu ya akan terbatas. Anda tidak punya jaringan, ya. Dan yang keempat, bisnis Anda akan stagnan. Bisnis yang tidak didesain untuk bisa kita pelajari secara terus-menerus dan kita tidak mau berkembang, nggak mau berubah, ya cenderung bisnis kita itu akan stagnan. Mengandalkan cara lama tanpa inovasi dan pembaruan itu hanya bisa membuat bisnis kita menjadi sulit bersaing dan sulit berkembang. Ingat, bisnis ini tidak hanya soal penjualan, tapi juga soal membangun hubungan dan komunitas. Dengan menggunakan sistem edukasi yang sudah disediakan oleh tim AZ Pro nanti, kita bisa membantu mempunyai grup yang jauh lebih besar dan bisa berjalan secara otomatis. Menarik tidak? Nah, itulah tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share, serta subscribe untuk lebih banyak mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.